Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang menjadi tangan di atas, ya. Semangat berbagi nih, oke? Ini topik yang nggak ada habis-habisnya. Jadi ini adalah topik tentang bagaimana kita menjadi bermental kaya, ya, bermental berkelimpahan. Ini luar biasa. Jadi menurut saya, ini pesan buat teman-teman semua ya. Entah kita sudah kaya atau belum kaya, mental harus kaya. Ya, saya ulang, entah kita sudah kaya atau belum kaya, mental harus kaya. Jangan sampai harta kitanya tidak kaya, mental juga tidak kaya. Ini yang kacau. Jadi mesti semangatnya itu kita berbagi, ya, memberi menjadi tangan di atas. Kalau cara berpikir biasa ya, dia cukup dulu, dia berlimpah dulu, dia kaya dulu, baru berbagi. Nah, ini pikiran orang rata-rata nih. Nah, kalau yang kita anjurkan, yang saya anjurkan adalah apa? Dibalik caranya. Ya, kita berbagi dulu, nanti mudah-mudahan kita jadinya berlimpah. Kita berbagi dulu, ntar mudah-mudahan kita jadinya kaya, gitu. Oke, ini sangat-sangat menarik. Karena kita melihat gitu ya, kalau para sahabat gitu ya, seperti Umar gitu ya, dia sedekahnya sampai 50%. 50%. Kalau Abu Bakar, bahkan sampai 100%. Nah, sebaiknya kita berapa? Saya sangat menyarankan ya, kalau bagi teman-teman yang ingin hidupnya lempeng ya, lapang gitu, saran saya 10% dari pendapatan kita setiap bulannya. Entah itu dari profit, entah itu dari gaji ya, intinya 10%. Uang jajan juga nggak masalah gitu ya. Uang jajan boleh nggak disedekahin? Uang jajan dijajanin aja boleh, masa disedekahin nggak boleh? Tentu lebih boleh lagi ya. Jadi saran saya 10%. Nah, tapi kalau bagi teman-teman yang ingin menjemput keajaiban ya, keajaiban rezeki, yang ingin menjemput percepatan rezeki, saran saya 20%. 20%. Kenapa? Gak usah bantah dah, ikut aja sudah ya, 20% saran saya. Jadi misalnya kita punya gaji 5 juta, berarti 20%-nya, berapa tuh? Matematikanya gimana nih? Ya, nah 1 jutanya ya, 1 jutanya gitu, jadi sekitar 20%-nya. Kita punya profit sebulan misalnya sekitar 10 juta, berarti 20%-nya berapa? 2 jutanya. Ya, nah ini boleh percaya atau tidak ya, tapi kalau sudah praktek, insya Allah bakal percaya. Ini akan terjadi percepatan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kenapa? Secara agama ya jelas berbagai macam dalil menunjukkan bagaimana berbagi itu, sedekah itu akan melipat gandakan. Tapi secara ilmiah apa yang terjadi? Begitu kita memberi ya, begitu kita berbagi, kita menanamkan dalam otak bawah sadar kita bahwa kita adalah bermental kaya, bermental berkelimpahan ya. Ini akan menarik segala macam sumber-sumber jadinya yang untuk akhirnya apa? Memacu kita, memudahkan kita. Kita lihat misalnya seperti Umar, kenapa dia berani bersedekah ya 50%. Kenapa Abu Bakar berani bersedekah 100%? Karena dia percaya apa yang dia nafkahkan, apa yang disedekahkan akan kembali semuanya. Ya, akan kembali semuanya. Dan ternyata benar, kembali semuanya. Umar walaupun sedekahnya luar biasa, tapi ternyata coba ya, ketika dia meninggal dia mewariskan 70.000 ladang, 70.000 properti coba. Ini luar biasa gitu. Dengan ya kalau kita hitung secara rupiah, ini jumlahnya triliunan. Abdurrahman bin Auf juga dia sedekah 100%. Begitu dia meninggal ya, ternyata harta yang diwariskan ya ada yang mengatakan 4 triliun, ada yang mengatakan sampai 6 triliun gitu. Ini luar biasa. Nah, ini adalah mereka-mereka yang rajin memberi, rajin berbagi gitu, rajin bersedekah. Ya. Nah, itu satu. Kedua apa? Ternyata begitu kita memberi, begitu kita berbagi, endorfin dalam tubuh meningkat. Akhirnya apa? Menyehatkan. Karena itulah Nabi mengatakan obati penyakitmu dengan sedekah. Jadi dokter ya, klinik, rumah sakit itu entar dulu. Jadi kalau sakit, kita sedekah dulu, bersyukur dulu, introspeksi dulu, sabar dulu ya. Kalau nggak mempan baru kita ke dokter, nggak mempan baru kita ke rumah sakit. Jadi jangan buru-buru ke sana. Ya. Jadi pertama dia menyehatkan, ternyata kedua apa? Mengayakan. Mengayakan luar biasa. Terus caranya gimana? Diam-diam boleh nggak? Terang-terang boleh nggak? Jadi gini, sedekah diam-diam boleh, sedekah terang-terang boleh. Yang nggak boleh apa? Diam-diam nggak sedekah ya. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi secara umum amalan yang diam-diam itu lebih baik. Tapi terang-terang ya, terang-terangan ini memiliki keutamaan ya atau fadilah tersendiri. Karena itu kita lihat azan, sholat berjamaah ya, akikah, kurban, umroh, haji ya, zakat itu bukan hanya boleh tapi harus terang-terangan. Kenapa? Agar menjadi syiar, inspirasi dan motivasi bagi yang lain. Coba bayangkan tidak boleh terang-terangan, akhirnya acara ini nggak ada. Ya, karena kita tidak boleh menyebutkan amal kita, tidak boleh ini dan itu semua, akhirnya acara ini tidak ada. Saya pun tidak akan tampil di sini. Nah, tujuannya biar terang-terang itu bisa menjadi syiar, motivasi dan inspirasi bagi yang lain. Ya, misal saya bersedekah di sini. Akhirnya apa? Puluhan juta orang yang menonton acara ini ikut terinspirasi, ikut termotivasi.
Nah, ini akhirnya bisa menggerakkan lebih banyak lagi. Dan saya, karena telah memberikan inspirasi tersebut, telah memberikan motivasi tersebut, ya insya Allah akan tercipratlah pahalanya sedikit atau banyak gitu. Jadi diam-diam boleh, terang-terang boleh. Ya, sendiri boleh, rame-rame boleh. Yang penting apa? Niat terjaga. Sekali lagi, yang penting niat terjaga. Karena gini loh, ada yang mengatakan sedekah terang-terangan itu riya, belum tentu. Ya, apa itu riya? Beramal karena orang lain itulah riya. Ya, tapi jangan salah loh. Tidak jadi beramal karena orang lain itu juga riya. Misal ditanyakan, Mas, kenapa Mas tadi kok nggak sedekah? Wah, nggak enak sama orang. Ya, dilihat kayak gitu. Nah, artinya apa? Ini udah riya nih. Tidak jadi beramal karena orang lain. Jadi ada orang atau tidak ada orang, dipuji atau dimaki, sendiri atau rame-rame, diam-diam atau terang-terang, tetap aja kita bersedekah. Yang penting niat kita terjaga. Karena diam-diam pun belum tentu aman, belum tentu aman. Ada muncul penyakit yang lain. Apa itu? Ujub, ya, bangga diri atau sum'ah, merasa diri kita lebih baik. Nah, ini yang mesti dijaga. Jadi bukan diam-diam atau terang-terangnya yang dilarang. Sekali lagi, bukan diam-diam atau terang-terangnya yang dilarang, tapi ujub dan riyaknya yang dilarang. Ya, nah kita udah sampai pada bagian akhir. Kita masuk pada kesimpulan. Jadi pertama, diam-diam boleh, terang-terang boleh. Yang penting niat terpelihara, ya, satu hal. Kedua apa? Ya, saya sangat menyarankan teman-teman berani bersedekah 20% lah minimal. Kalau belum bisa juga ya 10% lah. Nah, ada lagi yang mengatakan, Mas Ipo, gini loh, gaji saya sekarang ini 2 juta gitu. Tapi saya pengen gaji saya 5 juta. Ya, pengennya 5 juta nih. Karena anak-anak mulai gede nih, masuk SD, masuk SMP. Jadi 2 juta sudah nggak cukup nih. Saya pengennya 5 juta. Kira-kira boleh nggak seperti itu? Tentu boleh, ya kan? Nah, gimana caranya? Dari ilmu sedekahnya seperti ini kurang lebih, ya. Jadi 20% kali target. Jadi pengennya 5 juta, ya udah 20% kali 5 juta. Pengennya 10 juta, ya udah 20% kali 10 juta. Ya, karena ini mudah-mudahan, ya bukan semata-mata mudah-mudahan ya. Ini akan memudahkan apa yang ingin kita capai. Apakah itu bentuknya materi atau yang lainnya, termasuk juga jodoh, keturunan, ya, lulus ujian, ya, tamat kuliah dan seterusnya. Oke, itu saja untuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman.